Halo, teman-teman ekonomi muda. Balik lagi di seri pengantar ekonomi makro semester 2. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang super seru dan penting banget dalam skala global. Perdagangan internasional dan neraca pembayaran, atau yang sering disebut balance of payments. Kedengarannya mungkin agak berat dan formal ya, tapi tenang saja. Kita akan kupas tuntas dengan bahasa yang santai, biar kamu bisa langsung ngeh sama konsepnya. Yuk, kita mulai. Kamu pernah kepikiran nggak? Kenapa ya Indonesia bisa ekspor kopi, CPO, atau nikel ke seluruh dunia? Tapi di saat yang sama kita juga impor barang-barang seperti gandum, kedelai, atau bahkan smartphone dari negara lain. Kenapa nggak kita produksi semuanya sendiri aja? Nah, jawabannya terletak pada sebuah konsep keren bernama keunggulan komparatif yang pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo. Gampangnya gini, setiap negara itu punya bakat atau spesialisasi masing-masing. Indonesia, dengan iklim tropisnya, jago banget dalam memproduksi komoditas seperti kopi, karet, dan kelapa sawit. Sementara itu, Jepang punya keunggulan di industri otomotif dan elektronik canggih. Amerika Serikat unggul di bidang teknologi dan perangkat lunak. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara bisa fokus pada apa yang paling efisien untuk mereka produksi. Indonesia fokus ke kopi, Jepang ke mobil, lalu kita saling tukar. Hasilnya, semua negara bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Jadi, semua pihak diuntungkan. Ini adalah fondasi kenapa dunia kita saling terhubung. Sekarang, bayangin deh, semua transaksi ekonomi yang terjadi antara Indonesia dengan seluruh dunia dalam 1 tahun, mulai dari kopi yang kita kirim ke Eropa, mobil yang kita impor dari Jepang, investasi dari perusahaan asing yang membangun pabrik di sini, turis mancanegara yang belanja di Bali, sampai uang yang dikirim oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk keluarga mereka di kampung halaman. Semua aliran uang masuk dan keluar, itu dicatat dengan sangat rapi dalam sebuah laporan keuangan raksasa yang disebut neraca pembayaran atau balance of payments bill. Jadi, BOP ini ibarat rapor keuangan internasional sebuah negara. Dari laporan ini, kita bisa lihat apakah negara kita lebih banyak menerima uang dari luar atau justru lebih banyak mengeluarkan uang ke luar negeri. Nah, biar lebih gampang dipahami, neraca pembayaran ini dibagi menjadi 3 rekening utama. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya neraca transaksi berjalan atau current account. Ini adalah bagian yang paling sering kita dengar di berita. Isinya mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang seperti mobil dan minyak, serta jasa seperti pariwisata dan jasa konsultasi. Selain itu, di sini juga dicatat pendapatan dari investasi di luar negeri, misalnya bunga atau dividen, dan juga transfer unilateral seperti hibah atau remitansi dari TKI. Kalau nilai ekspor kita lebih besar dari impor, kita menyebutnya surplus transaksi berjalan. Sebaliknya, kalau impor lebih besar dari ekspor, namanya defisit transaksi berjalan. Defisit inilah yang sering jadi perhatian utama para ekonom. Komponen kedua adalah neraca modal dan finansial atau capital and financial account. Kalau transaksi berjalan fokus pada perdagangan barang dan jasa, bagian ini fokus pada aliran modal dan investasi. Misalnya, ketika ada investor asing yang membeli saham di Bursa Efek Indonesia, atau perusahaan multinasional membangun pabrik baru di sini, itu dicatat sebagai arus modal masuk atau capital inflow. Sebaliknya, kalau ada pengusaha Indonesia yang membeli properti di luar negeri atau berinvestasi di pasar saham New York, itu dicatat sebagai arus modal keluar. Aliran modal ini sangat penting karena bisa membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, komponen yang ketiga adalah pos cadangan resmi atau official reserves. Anggap saja ini sebagai rekening penyeimbang yang dikelola oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia. Begini cara kerjanya. Secara teori, total neraca pembayaran harus selalu seimbang atau nol. Jadi, kalau misalnya negara kita mengalami defisit gabungan di transaksi berjalan dan transaksi modal, artinya uang yang keluar lebih banyak. Untuk menutupi kekurangan itu,
Bank Indonesia akan menggunakan cadangan devisanya. Sebaliknya, kalau kita surplus besar, kelebihan uangnya akan masuk menambah cadangan devisa. Cadangan devisa inilah yang menjadi amunisi kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi, apa artinya kalau neraca pembayaran sebuah negara itu surplus atau defisit? Kalau surplus, artinya aliran uang yang masuk ke negara kita lebih banyak daripada yang keluar. Ini bisa disebabkan oleh ekspor yang sangat kuat atau karena banyak investasi asing yang masuk. Secara umum, surplus dianggap sebagai pertanda baik karena bisa memperkuat cadangan devisa dan menunjukkan bahwa ekonomi kita menarik bagi dunia luar. Tapi, kalau defisit secara terus-menerus, ini bisa jadi lampu kuning. Artinya, kita lebih banyak menghabiskan devisa daripada mendapatkannya. Ini bisa disebabkan oleh impor yang terlalu besar atau modal asing yang kabur. Dalam jangka panjang, defisit yang tidak terkendali bisa memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Nah, ngomongin nilai tukar, perdagangan internasional dan kurs valuta asing itu hubungannya erat banget. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Coba kita lihat logikanya. Kalau nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, misalnya dari 15.000 menjadi 14.000 per dolar, artinya barang-barang ekspor kita jadi terasa lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Akibatnya, permintaan ekspor kita bisa menurun. Sebaliknya, kalau rupiah melemah, katakanlah ke 16.000 per dolar, maka produk ekspor kita jadi lebih murah dan kompetitif di pasar global yang berpotensi meningkatkan volume ekspor. Inilah alasan mengapa Bank Indonesia selalu berupaya keras menjaga stabilitas nilai tukar. Kurs yang terlalu kuat bisa merugikan eksportir, sementara kurs yang terlalu lemah bisa membuat harga barang impor jadi mahal dan memicu inflasi. Sampai di sini, kita bisa lihat betapa pentingnya neraca pembayaran bagi sebuah negara. Pertama, BOP adalah indikator vital kesehatan ekonomi. Seperti dokter yang memeriksa rekam medis pasien, para ekonom melihat data BAP untuk mendiagnosis kondisi perekonomian. Kedua, BOP menunjukkan seberapa kuat dan kompetitif posisi ekonomi suatu negara di panggung global. Apakah kita lebih banyak menjual atau lebih banyak membeli? Apakah negara kita menarik bagi investor? Semua terjawab di sini. Dan yang terakhir, data BOP ini menjadi dasar bagi pemerintah dan bank sentral dalam merumuskan kebijakan. Misalnya, jika transaksi berjalan defisit parah, pemerintah mungkin akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong ekspor atau mengendalikan impor. Jadi, teman-teman, sekarang kamu sudah lebih paham kan, perdagangan internasional itu bukan cuma sekadar kegiatan jual beli barang antar negara. Ini adalah sebuah sistem kompleks yang melibatkan aliran uang, investasi, dan hubungan ekonomi global yang saling terkait. Dan semua catatan transaksi global tersebut dirangkum dengan rapi dalam sebuah laporan maha penting yang namanya neraca pembayaran. Di episode selanjutnya, kita akan menyelami topik-topik ekonomi makro modern yang lebih menantang, seperti penyebab krisis keuangan global. Apa itu resesi? Dan bagaimana digitalisasi mengubah wajah perekonomian dunia? Pastinya bakal lebih seru dan relevan dengan kondisi saat ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik like jika kamu merasa video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan seri kuliah ekonomi berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat belajar ekonomi.